Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Idrus Al-Ghifari MH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Di sini saya Triwardoyo dengan NPM 2121010127 dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum perdata internasional guna memenuhi tugas UAS yang diberikan. Atas perhatiannya terima kasih. Dalam bab 1 yaitu pengertian dan ruang lingkup. Hukum perdata internasional itu adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Sedangkan hukum internasional publik itu adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Kemudian sumber hukum perdata internasional itu adalah hukum nasional atau undang-undang. Subjek hukum menurut perdata memiliki pengertian yang pertama, setiap pendukung hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, setiap pemilik kepentingan yang punya kapasitas untuk mengajukan gugatan. Kemudian subjek hukumnya yaitu manusia atau individu dan badan usaha. Di antaranya perseroan, kemudian perseroan terbatas, kemudian koperasi dan yayasan. Sumber hukum perdata internasional itu berasal dari undang-undang, diantaranya yaitu ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kemudian tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan lain-lain. Kemudian masalah-masalah pokok dalam hukum perdata internasional, yaitu diantaranya hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang, kemudian hukum manakah yang dapat diberlakukan, kemudian sejauh mana pengadilan harus memperhatikan dan mengetahui. Kemudian ruang lingkup hukum perdata internasional itu ada red passing street, yaitu yang tersempit, kemudian choice of law plus choice of jurisdiction, yaitu yang lebih luas, kemudian choice of law plus choice of jurisdiction plus condition des étrangers, yaitu yang lebih luas lagi. Kemudian yang terakhir choice of law plus choice of condition des étrangers dan plus nationalité atau yang terluas. Kemudian dari ruang lingkup tadi saya akan menjelaskan yaitu dari yang tersempit. HPI atau hubungan perdata internasional itu hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan. Di sini yang dibahas hanyalah masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum yang harus diberlakukan. Hal-hal yang lain yang berkenaan dengan kompetensi hakim, status orang asing dan kewarganegaraan tidak termasuk dalam bidang hukum perdata internasional. Sistem hukum perdata internasional ini dianut di Jerman dan Belanda. Kemudian yang kedua tadi yang lebih luas atau choice of law plus choice of jurisdiction, yaitu hukum perdata internasional tidak terbatas pada persoalan-persoalan conflict of law atau tepatnya choice of law, tetapi termasuk pula persoalan conflict of jurisdiction, yakni persoalan yang bertalian dengan kompetensi atau wewenang hakim. Jadi hukum perdata internasional tidak hanya menyangkut masalah hukum yang harus diberlakukan, tetapi menyangkut persoalan hakim yang berwenang menyelesaikan sengketa hukum. Sistem hukum perdata internasional ini dikenal di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara Anglo-Saxon lainnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu yang lebih luas lagi atau choice of law plus choice of jurisdiction plus condition des étrangers, yaitu hukum perdata internasional tidak hanya menyangkut persoalan pilihan hukum dan pilihan forum atau hakim, tapi juga menyangkut status orang asing atau condition des étrangers. Sistem semacam ini dikenal di negara-negara Latin
Italia, Spanyol, dan negara-negara Amerika Selatan. Kemudian yang terakhir ada yang terluas. Yang terluas ini nama istilahnya choice of law, choice of jurisdiction, condition des étrangers plus nationality. Hukum perdata internasional menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan forum atau hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan atau nationality. Masalah kewarganegaraan ini menyangkut persoalan tentang cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan. Bab 2 yaitu tentang titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. Yang pertama yaitu istilah dan pengertian. Adapun istilah asing dari titik-titik pertalian atau titik taut dalam hukum perdata internasional itu adalah aanknopingspunten dari bahasa Belanda. Kemudian menurut Sudargo Gautama, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sel-sel hukum atau sistem hukum. Sedangkan menurut penulis, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menentukan bahwa suatu hubungan adalah hubungan hukum perdata internasional dan sekaligus menentukan tentang berlakunya suatu sel-sel atau sistem hukum. Yang kedua, macam-macam titik pertalian. Dalam hukum perdata internasional dikenal dua macam titik pertalian, yaitu titik pertalian primer atau titik taut pembeda dan titik pertalian sekunder atau titik taut penentu. Selanjutnya di bawah akan diuraikan masing-masing dari titik pertalian ini. Yang pertama, TPP atau titik pertalian primer. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan maupun sekumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan perdata internasional. Adapun faktor-faktor keadaan atau fakta yang merupakan titik pertalian primer itu yang menciptakan atau menentukan hubungan perdata internasional diantaranya adalah yang pertama yaitu kewarganegaraan, kedua bendera kapal dan pesawat udara, kemudian domisili, yang keempat tempat kediaman, yang kelima tempat kedudukan badan hukum, dan yang terakhir yaitu pilihan hukum dalam hubungan internal. Berdasarkan faktor, keadaan, dan fakta ini dapat menentukan bahwa dalam suatu hubungan hukum termasuk dalam persoalan hukum perdata internasional atau bukan. Di bawah ini akan diuraikan masing-masing titik pertalian primer. Yang pertama tadi yaitu kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan dari dua orang atau dua pihak yang akan melakukan suatu hubungan hukum akan melahirkan persoalan hukum perdata internasional. Kemudian yang kedua yaitu bendera kapal atau bendera atau pesawat udara. Sebagaimana kita ketahui bahwa seperti halnya manusia, kapal atau pesawat terbang memiliki kebangsaan. Kebangsaan kapal atau pesawat udara secara kasat mata dapat dilihat dari bendera dan yang terpasang di kapal atau pesawat udara tersebut. Kemudian domisili. Domisili seseorang dapat menjadi faktor penting timbulnya masalah hukum perdata internasional. Saya beri contoh. Contohnya si Frana, warga negara Inggris berdomisili di negara Italia, hendak melangsungkan perkawinan dengan negara India. Warga negara Inggris yang berdomisili di negara Italia, kedua orang ini sama-sama berkewarganegaraan Inggris, jadi tidak menimbulkan persoalan hukum perdata internasional. Akan tetapi, karena domisilinya berlainan, maka hal ini menimbulkan persoalan hukum perdata internasional. Kemudian yang keempat yaitu tempat kediaman. Di samping domisili yang merupakan pengertian yuridis, terdapat titik taut primer lain yaitu tempat kediaman. Di sini yang dikedepankan adalah pengertian de facto, di mana seseorang berdiam sebagai tempat kediamannya. Tempat ini adalah tempat di mana sehari-hari orang tersebut dianggap memiliki kediaman, ada rumahnya, ada dan bekerja sehari-hari. Ini adalah residensi dari orang yang bersangkutan.
Kemudian tempat kedudukan badan hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa badan hukum kedudukannya sama dengan manusia, yaitu sebagai subjek hukum. Ia memiliki tempat kedudukan atau legal seat. Persoalan mengenai tempat kedudukan badan hukum ini ditentukan berdasarkan pada tempat pendirian dan pendaftaran badan hukum yang bersangkutan, dan tentunya ditentukan oleh hukum positif dari negara-negara yang bersangkutan. Misalnya di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, bab 4 tentang bentuk badan usaha dan kedudukan. Perihal penanaman modal asing ditentukan, penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pasal 7 ayat 2. Kemudian pilihan hukum dan hubungan intern. Sebagaimana kita ketahui bahwa pilihan hukum ini merupakan titik pertalian sekunder atau TPS dalam hubungan hukum perdata internasional. Misalnya seorang pedagang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara Jepang menentukan dalam kontrak jual beli barang antar mereka bahwa hukum perdata Indonesia yang akan berlaku, berarti ada pilihan hukum di Indonesia. Kemudian yang kedua dari titik pertalian tadi ada titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor, keadaan atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang akan berlaku atau harus digunakan dalam suatu hubungan perdata internasional. Adapun yang termasuk dalam titik pertalian sekunder itu diantaranya yang pertama tempat letaknya benda atau lex situs. Letaknya suatu benda atau situs merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan atau lex rei-stai. Dalam hal ini untuk benda-benda tak bergerak atau rumah, hotel, kolam renang, stadion olahraga dan tempat wisata berlaku ketentuan bahwa hukum dari tempat letaknya benda itulah yang dipakai untuk hubungan hukum yang berkenaan dengan benda yang tidak bergerak. Kemudian yang kedua ada tempat dilangsungkannya perbuatan hukum. Tempat ini di mana perbuatan hukum dilangsungkan atau perjanjian dibuat, yaitu merupakan faktor yang menentukan akan hukum-hukum yang harus diberlakukan. Kemudian C, yang ketiga tempat dilaksanakannya perjanjian. Di samping lex loci contractus sebagai faktor yang menentukan hukum yang harus berlaku, maka di tempat di mana isi perjanjian dilaksanakan juga merupakan faktor yang menentukan tentang hukum yang harus berlaku. Kemudian yang keempat, tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum. Dalam hal perbuatan melanggar hukum, menurut teori klasik, maka yang dipakai adalah hukum dari tempat di mana perbuatan melanggar hukum dilakukan. Contoh jurisprudensi di Indonesia, yaitu tuntutan dari Ford Motor Company of Canada (Ltd) terhadap seorang pemilik bengkel mobil di Jakarta yang dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memasang merek di depan bengkelnya, yaitu Ford Service. Kemudian yang E, yang kelima, pemakaian prinsip kewarganegaraan untuk hukum perdata internasional di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 AB, untuk menentukan status personil seseorang ditentukan berdasarkan prinsip nasionalitas. Adapun hal-hal yang berkaitan status personil antara lain perkawinan, warganegaraan, pewarisan, penentuan kedewasaan atau kemampuan bertindak di dalam hukum. Kemudian yang terakhir yaitu pilihan hukum. Hukum yang dipilih oleh para pihak atau yang berbeda kewarganegaraan, berbeda domisili, yang berada pada suatu residen untuk melakukan perbuatan hukum atau misalnya perkawinan, merupakan titik taut sekunder atau hukum yang berlaku. Penggunaan titik taut penentu atau TPS dalam suatu kasus faktual dapat diibaratkan seperti hubungan antara kunci atau gembok dan anak kuncinya. Jadi sama-sama berkaitan. Kasus atau fakta yang digambarkan seperti kunci, guna membuka gembok banyak tersedia anak kunci, tapi tidak semua anak kunci dapat dipakai untuk membuka kunci gembok. Harus dicari anak kunci yang paling sesuai dengan
sehingga gembok dapat dibuka. Bab 3 yaitu status personal dan asas-asas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili. Pengertian status personal. Status personal ini diartikan sebagai kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Adapun lembaga-lembaga yang termasuk dalam status personal antara lain yaitu hak dan kewajiban, kemudian kemampuan atau kecakapan, dan ketidakmampuan atau ketidakcakapan dalam bertindak di bidang hukum. Misalnya, ketentuan mengenai usia perkawinan anak-anak di bawah umur. Unsur-unsur ini tidak dapat berubah atas kemauan pemiliknya. Status personal seseorang ini berbeda antara negara satu dengan negara lainnya, dan umumnya ditentukan oleh hukum negara yang bersangkutan. B. Ruang lingkup status personal. Mengenai ruang lingkup status personal, ini dibedakan dalam konsepsi yang luas, konsepsi yang agak sempit, dan konsepsi yang lebih sempit. Uraiannya sebagai berikut. Yang pertama, konsepsi luas. Menurut konsepsi luas, status personal meliputi berbagai hak-hak hukum pada umumnya, termasuk permulaan atau lahirnya dan terhentinya kepribadian, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, perlindungan kepentingan pribadi, persoalan yang berkaitan dengan hukum, keluarga, dan waris. Dan konsepsi yang agak sempit ini dianut oleh antara lain Prancis. Prancis menganggap tidak sebagai status personal antara lain hukum harta benda dalam perkawinan, perwarisan, dan ketidakmampuan bertindak di bidang hukum dalam hal khusus. Misalnya seorang dokter tidak diperkenankan memperoleh suatu hak yang timbul dari pasiennya. Kemudian konsepsi yang lebih sempit, menurut konsepsi ini hukum keluarga dan waris tidak termasuk dalam status personal. Cara menentukan status personal dalam hukum perdata internasional ini ada dua asas untuk menentukan status personal seseorang, yaitu asas nasionalitas atau kewarganegaraan, istilahnya lex patriae. Kemudian alasan-alasan yang mendukung prinsip kewarganegaraan, yaitu prinsip ini paling cocok untuk perasaan hukum seseorang, kemudian lebih permanen dari hukum domisili, kemudian prinsip kewarganegaraan membawa lebih banyak kepastian. Yang kedua itu ada asas teritorialitas atau domisili. Asas ini memakai hukum domisili atau wilayah teritorial untuk menentukan titik tautnya. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pendukung prinsip domisili ini adalah hukum domisili ini adalah hukum di mana yang bersangkutan sesungguhnya hidup. Kemudian prinsip kewarganegaraan sering memerlukan bantuan domisili. Kemudian hukum domisili sering kali sama dengan hukum sang hakim. Kemudian cocok untuk negara-negara yang mengenal pluralisme hukum. Kemudian domisili menolong bila mana prinsip kewarganegaraan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian selanjutnya demi kepentingan adaptasi dan asimilasi para imigran. Kemudian D. Asas-asas dalam penentuan kewarganegaraan. Salah satu yang berkaitan dengan status personal adalah masalah kewarganegaraan. Akan tetapi, kebebasan suatu negara untuk menentukan siapa yang menjadi warga negara ini dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum internasional mengenai kewarganegaraan. Di antaranya yang pertama itu orang-orang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan suatu negara tidak boleh dimasukkan sebagai warga negara dari negara yang bersangkutan. Dan suatu negara tidak boleh menentukan siapa yang merupakan warga negara dari suatu negara lainnya. Cara menentukan kewarganegaraan dalam hukum internasional maupun hukum perdata internasional dikenal adanya dua asas untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu yang pertama asas tempat kelahiran atau ius soli dan asas keturunan. Bab 4 yaitu tentang kualifikasi. Kualifikasi ini sebenarnya adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Fakta-fakta ini dimasukkan dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas, ruang-ruang atau kamar-kamar
atau bahkan bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Inilah yang dinamakan klasifikasi dari fakta-fakta. Contoh, seorang advokat menerima kliennya yang menceritakan suatu kejadian tertentu dan rangkaian peristiwa-peristiwanya. Menurut Bayu Seto, dalam hukum perdata internasional terdapat dua macam kualifikasi, yaitu kualifikasi hukum dan kualifikasi fakta. Kualifikasi hukum ini adalah penggolongan atau pengelompokan seluruh kaidah hukum ke dalam kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kualifikasi fakta itu adalah kegiatan pengumpulan sekumpulan fakta dari suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum. Sedangkan di dalam buku ini, kualifikasi fakta ini merupakan kegiatan awal atau permulaan mengumpulkan fakta-fakta dari suatu peristiwa hukum, yang kemudian dari fakta-fakta ini hasilnya disimpulkan bahwa peristiwa hukum tersebut masuk ruang lingkup hukum perdata atau bukan. Dan apabila masuk ruang lingkup hukum perdata, hal itu mengenai apa, apakah perjanjiannya, perbuatan melawan hukum apa, dan lain-lain. Adapun contoh-contoh perlunya kualifikasi dalam hukum perdata internasional, yang pertama yaitu mengenai kadaluarsa atau lampau waktu. Menurut sistem negara-negara Eropa kontinental dikualifikasikan sebagai hukum material atau substansial law. Akan tetapi menurut hukum-hukum negara Anglo-Saxon atau common law dikualifikasi sebagai hukum prosedural. Jika sebagai prosedural law, maka harus ditentukan oleh lex fori. Dan contoh perlunya kualifikasi yang kedua yaitu persetujuan orang tua untuk menikah. Dalam BW Burgerlich Facebook disyaratkan untuk dapat menikah, setiap orang yang belum berumur 21 tahun harus mendapatkan persetujuan dari orang tua. Hal ini menimbulkan kualifikasi, yaitu apakah hal ini termasuk bentuk perbuatan hukum atau harus dianggap sebagai termasuk bidang yang substansif condition of marriage seperti pada Kode Sivil Prancis atau BW di Indonesia. Kemudian ketiga, masalah penentuan locus contractus. Lex posi contractus sebagai titik pertalian sekunder, yaitu hukum yang berlaku untuk kontrak adalah di mana kontrak dibuat. Hari ini mudah menentukannya apabila pihak-pihak hadir dalam satu tempat. Dalam hal ini terdapat perbedaan kualifikasi. Ada sistem hukum perdata internasional yang meletakkan titik berat pada tempat di mana dikirimkan penerimaan penawaran yang telah diadakan. Kemudian yang keempat mengenai benda bergerak atau tidak bergerak. Dalam hal ini, apakah benda-benda seperti mesin-mesin dari suatu pabrik, dari suatu hotel, hak atas kekayaan intelektual dan lain-lain termasuk dalam benda bergerak atau tidak bergerak. Kualifikasinya berlain-lainan menurut sistem-sistem hukum berbagai negara. Kemudian yang kelima, harta bersama merupakan harta benda perkawinan atau pewarisan. Terdapat perbedaan paham mengenai kualifikasi harta bersama. Apakah hal ini termasuk hukum harta benda perkawinan atau hukum warisan? Kemudian macam-macam kualifikasi secara garis besarnya ada 3, yaitu kualifikasi menurut lex fori atau menurut hukum hakim. Kemudian kualifikasi menurut lex chaos, yaitu hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum perdata yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, kualifikasi secara otonom. Bab 5 yaitu penunjukan kembali atau renvoi. Langsung kepada pengantar dan istilah. Salah satu bagian dari teori umum hukum perdata internasional yang selalu menarik perhatian adalah renvoi, yaitu penunjukan kembali. Timbulnya masalah ini atau masalah renvoi ini karena adanya aneka warna sistem hukum perdata internasional, di mana kita mengetahui bahwa tiap-tiap negara di dunia memiliki sistem hukum masing-masing, sehingga dengan demikian tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah-masalah hukum perdata internasional. Kemudian B, hubungan dengan masalah kualifikasi. Masalah renvoi mempunyai hubungan yang erat
dengan persoalan kualifikasi. Apabila hukum perdata internasional di Indonesia menunjuk kepada berlakunya hukum asing, maka timbul pertanyaan, apakah yang diartikan dengan istilah hukum asing? Apakah yang hukum asing ini berarti hukum intern dari negara yang bersangkutan harus diberlakukan, atau lebih luas lagi, yaitu termasuk penunjukan pada kaidah-kaidah hukum perdata internasionalnya. Kemudian yang C, pro dan kontra mengenai Renvoy. Terhadap lembaga Renvoy ini ada yang setuju atau yang pro, dan ada juga yang tidak setuju. Adapun yang tidak setuju terhadap Renvoy berdasarkan alasan-alasan di bawah ini. Yang pertama, Renvoy tidak logis. Kenapa? Karena apabila kita menerima Renvoy, maka akan terjadi penunjukan kembali secara terus-menerus dengan tidak ada henti-hentinya. Suatu referring back as if infinitum, hingga akan terjadi suatu cursus virtuosus. Artinya tidak akan ada suatu penyelesaian, karena terus-menerus akan seperti orang main pingpong atau badminton, di mana bola akan selalu dioper ke sana sini, ke sana sini. Dan yang kedua, Renvoy merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Hal ini dianggap sebagai suatu virtual capitulation dari kaidah-kaidah hukum perdata internasional. Seolah-olah kita mengkapitulasikan kaidah-kaidah kita sendiri untuk kaidah hukum perdata internasional asing. Kemudian yang ketiga, Renvoy membawa ketidakpastian hukum. Penerimaan Renvoy akan membawa ketidakpastian hukum. Apakah Renvoy diterima, maka penyelesaian hukum perdata internasional akan menjadi samar-samar. Sedangkan mereka yang menerima atau pro Renvoy mendasarkan pada alasan sebagai berikut. Di antaranya, Renvoy memberikan keuntungan praktis. Renvoy ini diterima, maka hukum intern sang hakim sendiri yang akan dipergunakan dan hal ini merupakan suatu keuntungan praktis yang sangat berarti. Kemudian yang kedua, jangan plus royalist Leroy, jangan bersifat lebih raja daripada sang raja sendiri. Dalam hal ini menunjuk kepada hukum asing sebenarnya merupakan suatu konsensi. Kemudian yang ketiga, keputusan-keputusan yang berbeda. Jika kita menolak Renvoy, maka akan membawa konsekuensi bahwa dalam peristiwa hukum perdata internasional yang sama akan timbul keputusan yang berbeda dalam negara yang menunjuk dan negara yang menunjuk kembali. Kemudian yang keempat, yaitu harmoni dari keputusan. Menurut Rebel, apabila dunia ini sudah terbagi dalam dua sistem yang bertentangan, harus tercapai suatu modus vivendi, yaitu Renvoy adalah salah satu jalan yang terbaik untuk mencapai ini. Bab 6, yaitu tentang ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Yang pertama, yaitu pengertian, isi, dan fungsi ketertiban umum. Ketertiban umum ini dikenal dengan berbagai istilah. Dalam bahasa Belanda disebut openbaar orde, dalam bahasa Prancis orde public, dalam bahasa Jerman Voorbehoudklausel, dan di negara-negara dan dengan sistem common law disebut public policy. Istilah public policy dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politis dalam hal menentukan dan tidaknya ketertiban umum. Secara tradisional, doktrin-doktrin hukum perdata internasional membedakan dua fungsi dari lembaga ketertiban umum, yaitu fungsi positif dan fungsi negatif. Fungsi positif sendiri yaitu untuk menjamin agar aturan-aturan tertentu dari forum atau hakim yang mengadili perkara tetap diberlakukan atau tidak dikesampingkan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing. Kemudian dari fungsi negatif ini yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan aturan-aturan hukum asing apabila pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap sendi-sendi asasi hukum lex fori. B. Ketentuan ketertiban umum intern dan ekstern. Yang dimaksud dengan ketertiban umum intern adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan, sedangkan ketertiban umum ekstern adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Perbedaan ini
untuk pertama kali diajukan oleh Bircher, seorang sarjana Swiss. C. Ketertiban umum menurut hukum nasional atau Indonesia. Hukum perdata Indonesia tidak mengatur tentang ketertiban umum. Namun demikian, mengenai hal ini ada ketentuannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Adapun hal-hal pokok yang diatur diantaranya yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam pasal 65. Yang D, hak-hak yang diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh ini seringkali disebut dengan rights and obligation created abroad, atau hak dan kewajiban hukum yang diterbitkan di luar negeri. Adapun istilah dalam bahasa asing dari hak yang diperoleh yaitu verkregen rechten, yaitu dari bahasa Belanda. Kemudian yang kedua droits acquis, dari Prancis. Kemudian yang ketiga vested right. Kemudian yang keempat Wohlerwortbenen rights dari Jerman. Bab 7 yaitu tentang penyelundupan hukum. Istilah-istilah penyelundupan hukum dalam bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa asing, di mana ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat atau persamaan. Keduanya bertujuan agar hukum nasional dipakai atau digunakan dengan menyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. Antara ketertiban umum dan penyelundupan hukum juga memiliki perbedaan. Pada ketertiban umum, pada umumnya suatu hukum nasional dianggap tetap berlaku, sedangkan pada penyelundupan hukum nasional tetap berlaku dan dianggap tepat pada suatu peristiwa tertentu saja, yakni karena kini ada seorang yang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan suatu tindakan yang bersifat menghindarkan pemakaian hukum nasional. Namun menurut penulis, pengertian penyelundupan hukum dalam hukum perdata internasional itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang guna mendapatkan akibat hukum tertentu atau hak berdasarkan hukum asing, yang mana apabila perbuatan itu dilakukan menurut hukum nasionalnya, akibat hukum yang dikehendaki tersebut tidak akan terwujud. B, yaitu hubungan antara penyelundupan hukum dan hak-hak yang telah diperoleh. Apabila perbuatan tersebut dilakukan secara formal, misalnya putusan cerai diputuskan oleh pengadilan, maka perceraian itu merupakan suatu hak yang telah diperoleh. Sebaliknya, apabila putusan perceraian itu merupakan hasil dari suatu kepura-puraan atau melalui lembaga tidak formal, maka hal itu tidak dapat diakui sebagai hak-hak yang diperoleh. Apabila merupakan hak yang telah diperoleh, maka penyelundupan hukum ini merupakan tindakan yang sah dan diakui. Akan tapi bila bukan merupakan hak-hak yang diperoleh atau suatu kepura-puraan, maka penyelundupan hukum ini merupakan tindakan yang tidak sah alias batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Prancis, yaitu asas fraude omnia corrumpit. Penyelundupan hukum ini mengakibatkan perbuatan hukum dalam keseluruhannya tidak berlaku atau batal. Bab 8 yaitu persoalan pendahuluan. Adapun pengertian persoalan pendahuluan dalam hukum perdata internasional ini diartikan secara sederhana sebagai suatu persoalan atau masalah hukum yang harus dipecahkan oleh atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terakhir atas suatu perkara hukum perdata internasional yang dihadapi hakim dapat ditetapkan. Adapun contoh penerapan atau persoalan pendahuluan dapat dilihat dalam contoh-contoh sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam suatu persoalan hukum perdata internasional mengenai warisan atau persoalan pokok, maka sebelumnya harus ditentukan lebih dahulu apakah perkawinan dari si pewaris sah adanya atau persoalan pendahuluan. Kemudian yang kedua, dalam perkara yang menyangkut perkawinan,
atau persoalan pokok. Bila salah seorang atau kedua mempelai telah melakukan perkawinan sebelumnya, maka perlu diselidiki dahulu apakah perceraian dari pihak yang pernah melakukan perkawinan sebelumnya itu sah atau tidak. B. Persoalan pendahuluan tahap kedua. Persoalan pendahuluan tahap kedua ini menentukan dalam terlebih dahulu harus ditentukan apakah perkawinan kedua orang tua anak tersebut sah. Adanya persoalan pendahuluan tahap kedua apabila salah seorang dari kedua orang tua anak itu telah pernah kawin sebelumnya, maka perlu juga ditentukan apakah perceraian dari perkawinan terdahulu itu sah adanya. Kemudian yang C, persyaratan persoalan pendahuluan. Ada 3 syarat, yang mana diantaranya bahwa dalam suatu persoalan hukum perdata internasional harus dipergunakan hukum asing. Yang kedua, bahwa hukum perdata internasional asing bersangkutan harus lain hasilnya daripada kaidah-kaidah hukum perdata internasional forum sang hakim. Kemudian yang ketiga, bahwa kaidah material dari kedua sel-sel bersangkutan juga harus berbeda. Bab 9 yaitu pilihan hukum. Pilihan hukum atau choice of law adalah kebebasan para pihak untuk memilih atau menentukan hukum yang akan diberlakukan dalam suatu kontrak. Tujuan penerapan pilihan hukum adalah perlakuan sama untuk kasus serupa dan pengembangan kepentingan, tujuan, dan kebijakan masyarakat. Dalam hal ini, pilihan hukum dan menentukan substansi dalam kontrak ini, para pihak tidak boleh melakukannya dengan sebebas-bebasnya. Akan tetapi tetap ada batas-batasnya, yaitu yang pertama, tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak bertentangan dengan sendi-sendi asasi dalam hukum dan masyarakat. Kemudian yang kedua, pilihan hukum tidak mengenai hukum yang bersifat memaksa atau dapat dari lex fori atau lex contractus. Yang ketiga, pilihan hukum tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum. Yang keempat, pilihan hukum hanya berlaku dalam bidang perjanjian saja, kecuali perjanjian kerja. Yang B, macam-macam pilihan hukum. Menurut Saudargo Gautama, secara teoritis ada 4 macam pilihan hukum, yaitu yang pertama, pilihan hukum secara tegas. Kemudian yang kedua, pilihan hukum secara diam-diam. Kemudian yang ketiga, pilihan hukum secara dianggap. Dan yang terakhir, pilihan hukum secara hipotesis. C, pilihan hukum dengan lex mercatoria. Dalam kontrak dagang internasional, pilihan hukum tidak hanya kepada salah satu hukum negara pihak-pihak atau hukum negara ketiga, yaitu apa yang disebut dengan lex mercatoria. Yang D, persoalan-persoalan tentang hukum yang akan berlaku dalam kontrak jika dalam kontrak tidak ada pilihan hukum atau para pihak tidak saling berhadapan. Guna mengatasi persoalan itu, maka dalam hukum perdata internasional ada beberapa teori. Yang pertama, tempat kontrak dibuat. Kemudian yang kedua yaitu civil law atau Prancis, Belanda, dan Italia. Kemudian yang ketiga yaitu tempat kontrak dilaksanakan. Kemudian yang keempat, the proper law of contract. Transaksi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam kaitannya dengan Konvensi PBB tentang jual beli barang secara internasional. Perkembangan di bidang teknologi elektronik dan telekomunikasi mendorong para pebisnis melaksanakan transaksi di bidang perdagangan melalui sarana elektronik. Bab 10 yaitu status badan hukum menurut hukum perdata internasional. Yang pertama, adanya doktrin dalam hukum perdata internasional untuk penentuan status badan hukum. Dalam hukum perdata internasional dikenal berbagai macam badan hukum. Untuk penggolongan badan hukum ini, Saudargo Gautama mengemukakan sebagai berikut. Yang pertama, badan hukum mempunyai suatu kehidupan tersendiri sebagai subjek hukum. Kemudian yang kedua, yang B, asosiasi yang tidak berbadan hukum. Di samping perusahaan nasional, di Indonesia juga terdapat
perusahaan-perusahaan asing yang dibentuk dalam rangka penanaman modal, antara lain dalam bentuk joint enterprise. B. Prinsip-prinsip pengakuan badan hukum asing dalam Konvensi Den Haag 1956. Konvensi ini terdiri atas 14 pasal yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan masalah yang pengakuan status badan hukum asing sesuai dengan nama konvensi, yaitu Convention on the Recognition of the Legal Personality of Foreign Companies. C. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan badan hukum. Untuk menjawab persoalan ini dikenal adanya beberapa teori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum yang dipergunakan adalah hukum tempat di mana terjadi perbuatan melawan hukum. Yang kedua, untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan melawan hukum digunakan prinsip lex fori. Teori ini dianut oleh Wasser dan Savigny, yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum selalu dipergunakan hukum lex fori. Kemudian yang terakhir pada bab 11, yaitu tentang asas-asas hukum, asas-asas umum hukum perdata internasional dalam beberapa bidang hukum keperdataan. Interaksi manusia dengan manusia lainnya atau badan hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban dan bersifat perseorangan atau perdata dan masuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata meliputi subbagian hukum. Yang pertama, hukum keluarga, mencakup subbagian hukum perkawinan dan waris. Kemudian yang kedua, hukum benda, dan yang terakhir hukum kontrak. B. Asas-asas umum hukum perdata internasional yang berkaitan dengan bidang hukum keperdataan. Yang pertama ada asas hukum perdata internasional dalam hukum benda. Kemudian yang kedua yaitu ada asas-asas hukum perdata internasional dalam hukum keluarga atau perkawinan. Kemudian yang ketiga ada akibat-akibat perkawinan. Dan yang ketiga ada asas-asas hukum perdata internasional tentang perwarisan. Kemudian poin C yaitu permasalahan kepailitan dalam hukum perdata internasional. Yang pertama ada kepailitan lintas batas negara. Kepailitan terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama ada prosesnya sendiri, kemudian yang kedua yaitu sesudah kepailitan. Kedua, konvensi-konvensi yang berhubungan dengan perkara kepailitan. Adapun konvensi yang berhubungan dengan pembahasan diantaranya yaitu ada konvensi tentang penghapusan persyaratan legislasi untuk dokumen-dokumen luar negeri, dan yang kedua ada konvensi tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan-putusan hakim asing dalam perkara perdata dan dagang. Kemudian yang C ketiga, konvensi tentang pengambilan bukti-bukti di luar negeri dalam perkara perdata dan dagang. Kemudian yang D ada European Council Regulation nomor 1346 tahun 2000 Mei 2000 Insolvency Proceeding. Baik, cukup sekian, terima kasih. Apabila dalam pemaparan materi di dalam buku hukum pengantar hukum perdata internasional banyak kesalahan maupun kekeliruan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Idris Al-Ghifari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.